Dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, Ina 95,3 FM Radio Suara Sehat. Ya, kalau sehat kita bersua kembali di program Talkshow Kesehatan untuk edisi hari ini di kesempatan hari Kamis, lembaran yang ke-15 bulan Mei 2025. Bersama saya Ferdinand, kita akan kembali membahas tentang satu topik update mengenai informasi kesehatan. Dan di hari ini kita akan berbicara tentang satu jenis, boleh dikatakan penyakit yang di setiap siklus perubahan cuaca di Sulawesi Utara pada khususnya ini selalu ditemukan kasus-kasusnya, yaitu demam berdarah. Nah, kita akan menyorot tentang pengendalian demam berdarah dengue demam berdarah dengue yang akan kita ulas mengenai cara pengendaliannya. Dan untuk membahas hal ini kami sudah menghadirkan narasumber di studio, yaitu Bapak Yani Hermanus. Dan beliau adalah pengelola program Arbovirus Dinkes Provinsi Sulawesi Utara. Langsung kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Pak Yani. Selamat pagi Pak Firna. Apa kabar hari ini? Sangat baik Pak. Sangat baik ya, Iya. walaupun tadi katakan ada sedikit gangguan kesehatan ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Yani sudah berada di studio 95,3 FM. Nah, kita akan membahas tentang pengendalian demam berdarah dengue ya. Iya. Nah, ini kan satu jenis penyakit yang boleh dikata sangat familiar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Sulawesi Utara, Kota Manado pada khususnya, di mana terjadi pergantian musim dan kasus-kasus itu tidak pernah selesai ya, boleh dikatakan hampir setiap tahunnya itu kasus ini malah ada lonjakan-lonjakan di pada waktu tertentu. Nah, Pak Yani, kita akan bicara tentang cara pengendalian. Nah, kalau bicara pengendalian, tentunya kita akan menyorot tentang bagaimana meminimalisir faktor-faktor penyebabnya. Ya. Tapi sedikit kita bahas dulu ya, apa sebab boleh katakan apa pengertian dari demam berdarah itu sendiri? Ya, barangkali ini akan saya jelaskan secara singkat saja. Apa itu penyakit demam berdarah dengue itu? Demam berdarah dengue itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue-nya dan ditularkan oleh nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus yang ditandai dengan gejala utama demam. Kira itu bisa saya sampaikan. Jadi ini ada penyebabnya, itu virus, dan tanda utamanya adalah demamnya. Demam, ya. Nah, kalau misalnya dikatakan dari segi patofisiologi penyakit, demam berdarah ini sendiri boleh diinformasikan juga cara penularannya seperti apa ini? Untuk cara penularan nyamuk, bagaimana cara penularan demam berdarah ini? Seseorang yang terinfeksi virus dengue atau orang yang kena penyakit virus ini, dalam darahnya mengandung virus. Bila orang tersebut digigit nyamuk atau victim nyamuk demam berdarah, dalam lambung nyamuk itu selanjutnya virus memperbanyak diri dan tersebar ke seluruh jaringan tubuh, dan nyamuk termasuk di dalam kelenjar liurnya lebih kurang 8-12 hari bisa jadi infektif dalam nyamuk itu. Selanjutnya nyamuk ini siap mengeluarkan virusnya kepada orang lain atau orang yang sehat. Dari orang sakit yang menghisap lalu dia pindahkan ke orang yang sehat. Jadi nyamuk seumur hidup ini akan menjadi infektif dan siap mengeluarkan kepada orang yang sehat. Ya, jadi orang yang terkena demam berdarah ini dipindahkan oleh nyamuk sebagai vektornya. Jadi membawa ke orang yang sehat. Nah, tentu kalau misalnya nyamuk itu kan ada, boleh kata, tempat-tempat khususnya ya. Iya. Kalau dikarakteristikan sendiri Pak, untuk nyamuk demam berdarah itu biasanya dia berkembang biak pada daerah-daerah seperti apa? Biasanya nyamuk itu berkembang biak di daerah-daerah yang endemis, ya, yang banyak penyakit demam berdarahnya. Biasanya misal di kota-kota besar yang terlaporkan kasusnya begitu banyak. Kedua, permukiman yang sangat padat. Itulah ada satu kasus itu bisa menyebar kalau ada nyamuknya. Kalau misalnya ada kasus tapi tidak ada nyamuk, kan barangkali tidak akan menyebar karena tidak ada pembawa. Begitu dengan tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum ini misalnya sekolahnya, puskesmas, rumah sakit, pasar, ada tempat ibadah, tempat rekreasi atau perpustakaan, restoran, dan lain-lain. Itu tempat potensial untuk penularan nyamuk. Jadi kalau mau dilihat sebenarnya tempat-tempat publik ya. Tempat-tempat publik.
Betul. Oke. Iya. Nah, kalau karakterisikan di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado dan Iya. sekitarnya ini kan musim hujan panas itu kan boleh Iya. kata sudah sepanjang tahun ini ada ini Pak Yani ya. Iya. Nah, kalau mau dilihat dari segi seorang praktisi ya Pak Yani, Iya. ya, seberapa besar resiko timbulnya kembali untuk penularan demam berdarah ini? Rata-rata itu penularan itu tergantung dari, biasanya lebih cepat kalau ada musim penghujan. Dia musim hujan, nyamuk itu lebih cepat berkembang biak. Nanti di situ kita akan bicarakan perkembangbiakan vektor itu, misalnya nyamuk itu bisa bertelur, satu ekor nyamuk itu bisa bertelur berapa banyak sih? Makanya itu kita melihat dari siklus hidup dari nyamuk, nanti kita bisa lihat pengendaliannya. Jadi perkembangannya sangat cepat. Apabila ada virus, satu ekor nyamuk bisa bertelur begini banyak, bisa satu nyamuk bisa membawa berapa banyak penyakit, umur nyamuk berapa hari atau berapa bulan, tergantung dari nyamuknya itu pembawanya. Kan ada virus berarti ada vektor, ya itulah bisa membawa peningkatan kasus. Iya, Kira begitu. Jadi yang disorot ini nyamuknya ya? Nyamuknya ya, kita kan Nyamuk. kita pengendalian berarti kita mencipta nyamuknya, Nyamuk, bukan ya. virusnya, bukan tata laksananya, Pak. Iya. Nyamuknya jadi momoknya. Mau ya? jadi Ya. momoknya. Ya, saya ingat di beberapa episode yang lalu kita pernah bahas tentang dari segi penyakitnya. Iya. Jadi sudah dikatakan tentang patofisiologinya, cara penanganannya. Nah, kita akan menyorot sekarang tentang penanganannya. Penanganannya. Baik Pak Yani, kita masih ingin tahu juga sebenarnya kalau nyamuk ini sebagai Iya. vektor, apakah memang tidak ada vektor lain selain nyamuk untuk penyebaran demam berdarah? Kalau demam berdarah, vektornya spesiesnya ada atau genusnya ada dua sih, Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Aedes aegypti, Aedes albopictus biasanya perbedaannya ada satu. Aedes aegypti itu biasanya mencari makan itu ada di dalam rumah. Sedangkan Aedes albopictus itu biasanya di luar rumah. Di luar rumah dalam arti ini di kebun atau di sekitar kebun itu. Jadi ada perbedaan. Kalau orang ini menghadapi wilayah di kebun, menghadapi satu wilayah ada di dalam rumah. Itu perbedaan dua jenis nyamuk atau spesies. Ya. Ya, kan spesies Aedes dan spesies Aedes albopictus dan Aedes aegypti. Jadi nyamuk itu pun ada tempat populasinya. Populasinya Ya. dua ekor Bagi wilayah, istilahnya. bagi wilayah Waduh. cari makan. Nyamuk juga seperti Iya, seperti manusia. orang ya. Iya, benar. Ya. Oke, Pak Yani Hermanus, kita masih ingin tahu juga tentang nyamuk ini. Nah, apa yang menjadi vektor penularan demam berdarah secara spesifik itu seperti apa? Oke, kita mencipta apa itu penularan vektor IBD. Misalnya harusnya kita belajar dulu dari siklus hidup daripada nyamuk ini. Siklus hidup nyamuk ini kan nyamuk ini ada metamorfis sempurna karena dia ada telur, ada jentik, pupa, dan ada nyamuk dewasa. Dan telur, jentik, kepompong dan nyamuk dewasa itu membutuhkan waktu lebih kurang 7 sampai 10 hari. Jadi dari telur sampai nyamuk dewasa 7 sampai dengan 10 hari. Kita akan membicarakan pertama dari telurnya. Telur nyamuk itu, setiap nyamuk betina itu mengeluarkan sebanyak 100 sampai 105 butir telur. Kok bisa tahu 100 sampai 150 butir telur? Karena biasanya kalau kita bikin penelitian atau kita menggunakan uji coba, kita harus membedah abdomennya. Dari abdomen ini kita bisa melihat pembedahan abdomen itu kita menggunakan mikroskop. Jadi kita bisa melihat berapa banyak telur yang ada di abdomennya. Jadi kita bisa menghitung melalui mikroskop berapa banyak telur yang ada di perutnya. Kita kira itu. Dan kedua, telur nyamuk ini berwarna hitam. Ukurannya 0,8 mili. Jadi termasuk kecil dan hanya bisa dilihat di mikroskop. Dan bentuknya seperti kalau ayam kan, orang tahu ayam ini bertelur berapa banyak. Dapat lihat dari hasil telur. Kalau nyamuk kan orang harus pakai mikroskop, mesti ada pembedahan, harus Saking kecilnya ya. Saking kecilnya 0,8 mili. Jadi kita harus menggunakan mikroskop. Itu pembuktiannya. Untuk telur nyamuk ini dia bisa bertahan 6 bulan di tempat yang kering. Bayangkan 6 bulan itu bukan gampang. Dari tempat kering makanya apabila dia kena air,
dia akan menetas setelah 2 hari terendam air. Itu telurnya. Sesudah telur dia akan menetas menjadi jentik atau larva. Jentik ini kalau orang masyarakat bilang jentik ini semacam apa ini? Ketik-ketik. Itu yang berenang-berenang itu. Di air itu biasa banyak itu. Dengan jentik atau pupa. Jentik atau larva. Jentik itu menetas dari telur akan tumbuh besar, ukurannya 0,5 sampai 1 cm, agak sedikit panjang ini. Jentik ini kita bisa melihat jentik ini bergerak berulang-ulang dari bawah ke atas. Apabila kita lihat di bak atau di drum, kita melihat dia akan agak agresif di air. Dari bawah dia naik ulang ke atas, dia turun ke bawah. Itu kalau agresivitas daripada jentik. Sedangkan waktu istirahat posisi jentik hampir tegak lurus dengan permukaan air. Waktu istirahat kalau kita melihat di bak atau di mana yang kita temukan jentik, biasanya kepala jentik ini dia ada di bawah, di ekornya ada di atas. Kenapa kepala di bawah air, ekor di atas? Karena di ekornya itu ada alat pernafasannya, namanya sifon. Kalau orang manusia hidung. Jadi kepalanya di bawah, ekornya di atas, itu ada sifon, alat pernafasan. Dia mengambil udara itu melalui sifonnya atau alat untuk pernafasannya. Jadi waktu istirahat posisi jentik agak tegak lurus dengan permukaan air. Setelah 6 sampai 8 hari jentik berubah menjadi kepompong. 6 sampai 8 hari dari jentik dia berubah jadi kepompong atau pupa. Itu jentik, kita masuk ke kepompong atau pupa. Dari jentik dia menjadi pupa. Jadi kalau kepompong atau pupa ini kalau kita lihat di air dia seperti koma, kepalanya besar, dia ekornya macam udang, jadi besar macam udang. Besar. Dia itu fasenya dia tidak akan cari makan. Kalau jentik kan dia cari makan. Kalau pupa dia tidak akan cari makan. Itu sering berada di permukaan air. Setelah 1-2 hari dia akan menjadi nyamuk dewasa. Jadi dari jentik larva itu, dari jentik atau larva dia akan jadi pupa. Fase pupa ini dia tidak akan makan. Sesudah dia 1-2 hari dia akan menjadi nyamuk dewasa. Dari nyamuk dewasa ini atau nyamuk Aedes aegypti ini biasanya berwarna hitam dengan belang-belang putih pada seluruh tubuhnya. Kita bisa melihat langsung bagaimana bentuk daripada nyamuk atau warna daripada nyamuk. Kita bisa langsung di dinding, kita bisa melihat, tidak perlu menggunakan mikroskop, kita lihat bisa langsung dengan warnanya, misalnya hitam dan belang-belang putih. Hidup di dalam dan sekitar rumah, juga di tempat umum, misalnya sekolah, dan mampu terbang sampai 100 meter. 100 meter ini ada pengertian sampai di. Makanya setiap daripada misalnya dari telur, jentik, pupa dan kepompong itu akan maka dijelaskan sini supaya nanti dalam pengendalian kita bisa tepat mengendalikan nyamuk ini. Ya? Pupa misalnya telurnya kita kendalikan cara dengan bagaimana ya? Biasanya begitu. Jentiknya bagaimana kita kendalikan. Setelah jentik pupa nyamuk dewasanya. Ya? Itu semua akan berhubungan dengan pengendalian. Dari sini kita harus jelaskan satu persatu agar kita bisa mendapat metode yang tepat dalam pengendalian demam berdarah. Karena biasanya kita melakukan pengendalian cuma ini, tapi dalam tahap perilaku daripada nyamuk Aedes yang di daerah mereka akan berbeda. Nyamuk dewasanya bagaimana, jentiknya bagaimana, telurnya bagaimana. Kita cari tahu dulu perilaku nyamuk, tempat bertelur atau apa, baru kita bisa bikin pengendalian. Kan biasa gitu. Biasanya kalau kita ada satu negara yang berperang, dia mesti kirim mata-mata dulu. Bagaimana sih itu tempat musuh itu perilaku di sana, cara tidur di pagi jam berapa orang tidur, berapa orang cari makan. Gitu juga orang itu kalau mengendalikan nyamuk, biasanya orang lihat dulu perilakunya, baru kita bisa menentukan metodenya. Kira itu kita masuk pada nyamuk dewasa. Tadi kita lanjutkan, nyamuk Aedes aegypti betina menghisap darah manusia setiap 2 hari. Dia akan menghisap darah setiap 2 hari. Apa maksud dia menghisap darah? Untuk apa sih dia menghisap darah? Darah ini diperlukan untuk mematangkan telur daripada nyamuk ini.
darah ini kan di dalam darah ada protein yang dibutuhkan nyamuk. Dia aktif terutama pada pagi jam 8 sampai jam 10 pagi hari. Kalau dia sore hari jam 15 sampai jam 17, jam 3 sampai jam 5 sore. Maka dia ada jeda waktu dia untuk istirahat. Jadi waktu ini akan berkaitan dengan pengendalian nyamuk dewasa. Ada pengendalian jentik, ada pengendalian telur. Ini pengendalian nanti jam-jam inilah yang akan kita lakukan pengendalian untuk nyamuk dewasa. Oke, setelah menghisap darah nyamuk ini akan mencari tempat hinggap atau dia beristirahat. Jadi dihabis gigit orang itu dia akan mencari tempat istirahat. Karena sudah dihabis beristirahat, biasanya tempat beristirahat di tempat gantungan pakaian, Pak. Makanya kalau ada petugas kami atau petugas kesehatan biasanya jangan terlalu banyak gantung pakaiannya. Karena di situlah tuh nyamuk demam berdarah biasa tanpa istirahat. Supaya lembab-lembab. Apalagi ada lembab-lembab begitu. Di gelap dan tempat dan lembab. Biasanya ada pertanyaan, umur nyamuk. Apa umur nyamuk kan? Karena umur nyamuk semakin dia lama hidup, semakin potensial menjadi vektor. Berapa sih umur nyamuk itu? Umur nyamuk itu rata-rata, umur nyamuk itu 2 minggu atau 14 hari sampai dengan 2 bulan. Tapi umur nyamuk ini kan tergantung alam, Pak. Kalau umur nyamuk itu misalnya kan kita kalau alam hujan atau angin kan dia bisa mati, terdampar di mana, dalam air, dia di air. Tapi kalau yang normalnya dia 2 minggu sampai dengan 2 bulan. Kok bisa tahu? Biasanya orang tanya, kok bisa tahu Pak dia umurnya? Bapak lepas nyamuk, suruh dia balik. Berapa lama ada lepas penganan balik? Asal itu nyamuk. Itu kan mungkin orang cuma mengarang. Otomatis itu biasanya kalau orang itu biasanya melakukan pembedahan juga. Sesudah pembedahan ovari kita bisa melihat itu nyamuk sudah bertelur. Bertelur misalnya nyamuk itu berarti sudah parus. Kalau dia belum bertelur, pembedahan abdomennya mulai parus. Kalau dia sudah parus, sudah bertelur, nanti kita udah lagi dilatasi. Kita melihat umur nyamuk. Jadi umur nyamuk ini bukan karang. Di situ dalam 2 minggu nyamuk itu akan terlihat DP lingkaran. Di lingkaran bulan ini, karena itu berarti umur nyamuk ini sudah 2 minggu. Ada lingkaran 2 berarti umur nyamuk ini sudah 1 bulan. Begitu seterusnya sampai dia biasanya paling banyak itu di 2 atau 4. Dia kalau 4 lingkaran berarti 2 bulan, 60 hari. Itu ilmunya apa sebetulnya, Pak? Kalau bisa Ya. Ilmu entomologi. Iya, entomologi. Itu kita selain kita belajar teori, kita harus banyak praktik di lapangan. Selain mengidentifikasi daripada nyamuk, maupun nyamuk malaria, apalagi yang kalau nyamuk demam berdarah banyak sih, tapi yang membawa itu virus itu kan kalau di Indonesia ada 2. Virus Aedes aegypti, Aedes albopictus. Jadi kita belajar agak lebih nyamuk itu agak lebih sedikit daripada malaria. Itu malaria banyak spesies dia. Beda dengan Aedes. 2 ini yang kita pelajari ciri-cirinya Aedesnya bagaimana, spesiesnya bagaimana, spesies kita lihat gitu kan. Oke. Setelah itu telurnya akan diletakkan di dinding bak mandi. Habis dia menggigit, dia beristirahat, dia akan meletakkan telurnya di bak mandi atau di mana tempat penampungan. Nyamuk Aedes ini kan dia suka air yang bersih, dia tidak akan hidup di air yang kotor. Kenapa? Nyamuk Aedes ini tidak akan hidup, tidak akan pernah bertelur dan tidak akan berkembang biak kalau dia akan bersentuhan dengan tanah. Dia harus bersih. Dia tidak akan bersentuhan dengan tanah. Jadi ada orang bertanya, Pak, kalau di Parigi bisa nggak nyamuk Aedes itu hidup? Jadi kita tanya, itu Parigi itu atau sumur itu bersentuhan dengan tanah nggak? Kalau Parigi itu bersentuhan dengan tanah, berarti dia tidak akan hidup di situ. Nyamuk mau ya. Dia tidak akan mau karena dia tidak akan cocok. Beda nyamuk lain misalnya Culex, Anopheles, itu dia harus bersentuhan dengan tanah. Malah kalau tidak bersentuhan dengan tanah, dia tidak akan hidup, tidak cocok ke sistemnya untuk
bertelur dan berkembang biak di situ. Dan kalau cara meletakkan telur nyamuk Aedes aegypti ini biasanya kalau di bak dia bukan di bawah air. Kalau di bawah air berarti itu nyamuk taruh air dia akan mati. Tapi di atas sedikit air di dinding. Jadi dia akan meletakkan telurnya satu persatu di atas air sedikit. Jadi di atas air bak mandi di Dekat permukaannya. Ikan. Jadi nyendak di bawah air. Kalau ditaruh di air, dia sayap atau air dia akan mati. Jadi di atas. Itu ada karena di pengendalian itu ada yang cuma biasanya pengendalian itu cara pengendalian itu akan kita tentukan dari sini juga. Kita pelajari dulu dari siklus hidup nyamuk, dari telur, jentik pupa dagang nyamuk, dari 4 ini kita akan menentukan pengendalian. Oke. Ya, saya penasaran sedikit Pak Yani. Iya. Jadi kalau telur itu diletakkan dekat permukaan air bersih itu, apa itu bisa dilihat dengan mata normal itu bisa dilihat atau gimana? Kalau misalnya di tempat-tempat kalau di rumah biasanya kan kita tidak bisa melihat langsung karena biasanya kan dia warna telur itu kan hitam, Pak. Dia kalau di bawah manis hitam, kita tampal sudah kelihatan. Tapi membuktikan itu ada biasanya kalau saya masak perangkat telur, kalau bikin penelitian kan kita membutuhkan nyamuk Aedes. Jadi kita menggunakan COVID rate. Saya menggunakan macam kertas saring. Kita menggunakan untuk menangkap telur nyamuk ini untuk dibawa ke lab dan saya ternak. Jadi kelihatannya kita mau COVID rate. Jadi di pinggiran COVID rate itu dia akan kelihatan. Pinggiran kertas saring itu dia bukan di bawah, bukan di air tapi di atas air. Ya, kalau di kamar mandi agak susah sih karena warnanya akan menyatu dengan bak mandi atau apa. Oke. Barangkali itu Pak. Oke. Jadi kalau mau disimak ini runutan dari kehidupan awal sampai jadi nyamuk dewasa itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya. Berapa estimasi waktu yang dibutuhkan dari dia yang menjadi dari telur sampai jadi nyamuk dewasa? Itu dia dari telur sampai nyamuk dewasa dia membutuhkan waktu 7 sampai dengan 10 hari. 7 sampai 10 hari. Iya. Oke. Nah, Pak Yani, kita ingin tahu juga kalau demikian di mana tempat berkembang nyamuk Aedes yang paling sering akan ditemukan? Tempat berkembang nyamuk kita akan biasanya kan itu banyak kita temukan di bak mandi atau di drum. Tapi yang bak mandi yang bagaimana? Biasanya dalam rumah atau di luar rumah itu biasanya kita akan temukan atau di ban-ban bekas. Ban-ban bekas kan tidak biasanya kalau ban bekas yang tidak ada unsur tanah kan dia akan berkembang biak atau di gelas botol aqua atau botol-botol kaleng-kaleng. Itu banyak untuk jadi tempat berkembang biak daripada nyamuk Aedes. Oke, iya. Jadi boleh dikata ini ada di lingkungan kita sehari-hari. Iya, itu paling banyak di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Iya. Ini jadi warning buat kita keluarga sehat bahwa ternyata demam berdarah itu bisa dicegah asalkan kita paham tentang bagaimana penanggulangannya. Baik, untuk Anda keluarga sehat, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0851 8668 9530, sekali lagi 0851 8668 9530. Nanti di menit ke-30 dan Anda bisa bertanya, menyampaikan argumen Anda sehubungan dengan topik yang sementara kita bahas, yaitu pengendalian demam berdarah. Masih bersama dengan Bapak Yani Hermanus yang adalah memang ahlinya ya di bidang ini. Ya, Pak Yani, sambil kita menunggu untuk penelpon masuk, saya ingin bertanya juga untuk upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nyamuk DBD. Iya. Itulah yang kita harus pelajari dari awal itu dari siklusnya supaya kita bisa tahu cara mengendalikan nyamuknya. Dari telurnya itu bagaimana sih kita cara mengendalikan telurnya? Kan sedangkan dia melekat di dinding. Dinding itu kita tidak tahu ada enggak di dinding itu telur nyamuk. Apalagi kita seminggu sekali atau 2 minggu sekali baru kuras itu bak mandi. Makanya di sini pemerintah membuat atau kita membuat program pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah. Pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah ini dengan cara 3M+. Apa sih itu 3M+? Barangkali banyak teman-teman atau
yang sudah tahu, karena biasanya 3M Plus ini baik di puskesmas atau rumah sakit tuh fasilitas masyarakat itu selalu sering dikasih tahu, tapi biasanya 3M Plus ini cuma didengar tapi tidak dilaksanakan karena dianggap gampang kok itu. Gampang ini yang biasanya orang lupa. Dari telur nyamuk itu berapa banyak nyamuk bertelur? 100 sampai 150 gitu. Bayangkan 100 sampai 150 gitu. 1 ekor nyamuk. Kalau dia 100 di rumah itu ada berapa banyak sih nyamuk kotoran? Ada 10 ekor nyamuk, berapa banyak nanti nyamuk yang ada di dalam rumah kita? Makanya itu sering ditutup masyarakat, harus fogging lah, harus beginilah. Tapi sebenarnya gampang pengendalian demam berdarah itu. Misalnya kita dengan tiga cara 3M Plus, Pak. 3M Plus itu yang pertama itu menguras. Itu rata-rata orang sudah tahu. Tapi dilupakan atau pura-pura dilupakan atau bagaimana, Pak ya? Menguras atau menyikat tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali. Menguras, banyak masyarakat cuma menguras tapi tidak pernah menyikat. Kan dari telur sudah bilang, dia akan menempatkan telur di pinggiran dinding. Dia akan merekat kuat. Kita cuma biasanya, Pak, kita selalu dikuras ini air. Kuras berapa? Dia cuma buka tuh air, air sudah so kering. Tapi dia lupa itu dia mau sikat. Karena telur nyamuk itu biasanya merekat kuat di dinding nyamuk. Kita harus sikat. Karena telur itu ada di dinding, dia merekat. Kalau kita cuma buka di air 4, dia tapi turun. Kita isi air ulang, dia akan menetas juga, akan jadi jentik. Jadi menguras dan menyikat, jangan cuma menguras. Itu kedua, 3M kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Arti kata menutup agar nyamuk itu tidak akan bertelur lagi. Yang membahas tentang pengendalian nyamuk demam berdarah. Dan terima kasih banyak Pak Yani Hermanus yang sudah bersedia hadir di studio, membagikan ilmu, membagikan pengalaman juga tentang bagaimana kita menyikapi dan mengantisipasi supaya demam berdarah ini bisa dicegah, bahkan juga diberantas kalau perlu sampai ke akar-akarnya ya, supaya tidak terjadi kasus lagi untuk yang berikutnya. Dan untuk semua yang sudah menjadi penangkap, terima kasih banyak. Kita akan bersua lagi di pekan mendatang di seterusnya dengan topik-topik yang lainnya. Akhirnya dari kawasan 17 Agustus, saya Ferdinand segera pamit suara. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.